Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baiklah, kita akan lanjutkan lagi pembelajaran kita mengenai khalifah-khalifah besar di dinasti Abbasiyah. Anak-anakku sekalian, perlu Anda ketahui semua bahwasanya dinasti Abbasiyah itu terdapat kurang lebih 37 khalifah ya. Dan di antara khalifah-khalifah yang terkenal itu adalah Abu Ja'far Al-Mansur, Harun Ar-Rasyid dan Al-Ma'mun. Nah, pada masa pemerintahan ketiganya ini merupakan periode keemasan peradaban Islam kala itu. Jadi anak-anakku sekalian, para khalifah agung tersebut dikenal sebagai penguasa yang adil dan bijaksana. Nah, itulah anak-anak sekalian. Jadi para khalifah agung tersebut dikenal sebagai penguasa yang adil dan bijaksana. Ya, jadi kita akan mempelajari tentang kekhalifahan Abu Ja'far Al-Mansur, anak-anakku sekalian. Ya, Abu Ja'far Al-Mansur itu dikenal sebagai pendiri kota Baghdad. Nah, jadi yang mendirikan kota Baghdad itu adalah Abu Ja'far Al-Mansur. Adapun nama lengkap beliau adalah Abu Ja'far Abdullah bin Muhammad Al-Mansur. Jadi beliau ini adalah merupakan khalifah kedua setelah meninggalnya Abu Abbas As-Sofa. Naiklah tahta Abu Ja'far Al-Mansur. Abu Ja'far Al-Mansur dinobatkan sebagai putra mahkota kala itu oleh kakaknya, yaitu khalifah yang pertama, yaitu Abu Abbas As-Sofa. Ketika Abu Abbas As-Sofa ini meninggal, secara otomatis Abu Ja'far Al-Mansur itu dilantik menjadi khalifah pada usianya yang ke-36 tahun. Jadi Abu Ja'far Al-Mansur itu menjadi khalifah di dinasti Abbasiyah pada usia ke-36. Nah, Abu Ja'far Al-Mansur ini adalah merupakan salah seorang khalifah yang sangat tegas, bijaksana, kemudian juga dia adalah seorang yang alim, memiliki pemikirannya maju, kemudian juga memiliki akhlak yang bagus, dan yang paling penting adalah beliau adalah merupakan khalifah yang sangat pemberani, ya. Sehingga wilayah kekuasaan dinasti Abbasiyah kala itu semakin luas, ya, di bawah kepemimpinan Abu Ja'far Al-Mansur. Anak-anakku sekalian, ada hal yang paling penting yang harus kalian ketahui mengenai Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur ini. Jadi beliau adalah merupakan salah seorang khalifah yang juga memiliki perhatian besar terhadap ilmu pengetahuan. Ya, anak-anakku sekalian, selama memimpin dinasti Abbasiyah kala itu selama kurang lebih 22 tahun, ya, Abu Ja'far Al-Mansur ini meninggal ketika perjalanan ibadah haji dari Baghdad ke kota Mekah ketika itu, sehingga beliau Abu Ja'far Al-Mansur ini dimakamkan di kota Mekah. Nah, kita lanjut pada poin B, yaitu kebijakan dalam pemerintahan. Nah, setelah Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur ini dilantik menjadi khalifah sepeninggal Abu Abbas As-Sofa pada tahun 136 Hijriah atau tahun 754 Masehi, ada beberapa hal yang dilakukan oleh Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur ini. Pertama, beliau mulai membenahi yang namanya administrasi pemerintahan dan kebijakan politik kala itu, sehingga beliau menjadikan posisi wazir kala itu sebagai koordinator kementerian. Jadi wazir pertama yang beliau angkat itu adalah Khalid bin Barmak. Jadi Khalid bin Barmak ini, anak-anakku sekalian, adalah wazir pertama yang diangkat di masa pemerintahan Abu Ja'far Al-Mansur. Di samping itu pula, Abu Ja'far Al-Mansur juga gebrakan selanjutnya beliau membentuk yang namanya lembaga protokoler negara. Nah, kemudian membentuk pula sekretaris negara dan membentuk pula kepolisian negara.
Jadi pada kekhalifahan Abu Ja'far al-Mansur tahun 754 kala itu, ya, sudah ada yang namanya lembaga protokoler negara. Ya, ya. Kemudian sudah ada juga yang namanya sekretaris negara. Ya, bagian administratif untuk kekhalifahan. Kemudian juga sudah ada waktu itu juga mengenai kepolisian negara, ya. Di samping itu pula beliau juga membenahi yang namanya angkatan bersenjata, ya. Dan yang lebih ini lagi adalah beliau membentuk yang namanya lembaga kehakiman negara. Permasalahan apapun yang ada dalam kekhalifahan dinasti Abbasiyah kala itu, semua diselesaikan di lembaga kehakiman ini. Dan ada pula yang namanya jawatan pos. Namun fungsi jawatan pos ini diperluas fungsinya oleh Abu Ja'far al-Mansur kala itu. Beliau perluas juga hingga menjadikan jawatan pos itu sebagai pusat informasi khalifah untuk mengontrol seluruh gubernurnya yang ada pada wilayah-wilayah kekuasaan dinasti Abbasiyah kala itu. Kemudian dalam rangka untuk memperluas jaringan politik, ya, Abu Ja'far al-Mansur itu menaklukkan kembali daerah-daerah yang dulu ingin melepaskan diri dengan kekhalifahan Bani Umayyah maupun kekhalifahan Abbasiyah ketika Abul Abbas As-Sofa itu, ya. Sehingga daerah-daerah yang ingin berlepas diri tadi direbut kembali oleh Abu Ja'far al-Mansur, ya. Nah, itu anak-anakku sekalian, ya. Lalu kemudian pada poin C, ya, beliau mendirikan kota Baghdad. Nah, ini. Jadi pada masa awal pemerintahan dinasti Abbasiyah, yaitu pada masa kekuasaan Abul Abbas As-Sofa, itu kan pusat pemerintahannya ada di kota Anbar, ya. Sebuah kota kuno di negara Persia sana, ya, yang berdekatan dengan Sungai Efrat. Lalu kemudian pada masa pemerintahan Abu Ja'far al-Mansur ini, kemudian pusat pemerintahan ini dipindahkan dulu ke Kufah, ya, ke Kufah, ya. Setelah itu beliau mencari daerah strategis untuk kemudian dijadikan ibu kota negara, sehingga ketika itu Abu Ja'far al-Mansur pilihan utamanya adalah menjadikan kota Baghdad sebagai ibu kota negara kala itu. Jadi pertama, kalau dalam kekhalifahan yang pertama dinasti Abbasiyah Abul Abbas As-Sofa, itu pusat ibu kotanya di kota Anbar. Kemudian Abu Ja'far al-Mansur memindahkan ke Kufah. Namun karena ingin mencari daerah yang lebih strategis, maka beliau mencari sehingga beliau memilih kota Baghdad sebagai pusat pemerintahan di dinasti Abbasiyah kala itu. Sehingga Abu Ja'far al-Mansur ini dikenal sebagai bapak pendiri kota Baghdad. Jadi beliau dikenal sebagai pendiri kota Baghdad. Di samping itu anak-anakku sekalian, proses pemindahan ibu kota dari Kufah ke Baghdad, ya, itu seluruh hal-hal yang berkaitan dengan administrasi dinasti Abbasiyah semuanya berpusat di kota Baghdad. Jadi kota Baghdad ini selain berfungsi sebagai sebagai ibu kota pemerintahan dinasti Abbasiyah kala itu, juga memiliki fungsi sebagai pusat kebudayaan dan peradaban Islam di masa dinasti Abbasiyah. Nah, selanjutnya kita masuk pada poin D, yaitu bagaimana Khalifah Abu Ja'far al-Mansur ini mengembangkan yang namanya ilmu pengetahuan. Nah, di sini anak-anakku sekalian, beliau ternyata sangat besar perhatiannya mengenai ilmu pengetahuan, ya. Di mana beliau itu mendorong buku-buku pengetahuan dari kebudayaan asing, ya, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab supaya memudahkan orang-orang Arab kala itu untuk mengkaji kebudayaan atau ilmu pengetahuan yang diperoleh oleh bangsa asing ketika itu atau bangsa Eropa, ya. Lalu di samping itu juga Abu Ja'far al-Mansur mendirikan sebuah perguruan tinggi. Bayangkan anakku sekalian, di tahun itu sudah berdiri yang namanya perguruan tinggi, ya, dijadikan sebagai
pusat atau gudang pengetahuan yang lalu kemudian diberikan nama sebagai Baitul Hikmah. Ya, salah satu usahanya ini salah satu selanjutnya usahanya ini telah menjadikan kota Baghdad sebagai kiblat ilmu pengetahuan, sehingga orang yang dari luar berbondong-bondong datang ke Baghdad untuk belajar kebudayaan maupun ilmu pengetahuan, ya. Nah, adapun ilmu pengetahuan yang digencarkan kala itu adalah selain ilmu agama seperti fikih, tafsir, tauhid, hadis dan ilmu-ilmu lain, ya, beliau juga aktif dalam pengembangan ilmu syair, ya, ilmu-ilmu syair, tata bahasa, ilmu sastra, ya, dan lain sebagainya, ya. Nah, sehingga anak-anakku sekalian, dengan upaya yang dilakukan oleh Abu Ja'far Al-Mansur ini, lahirlah para pujangga, para pengarang, lahirlah para penerjemah yang hebat, termasuk Ibnu Muqaffaq, ya, lahir pada masa kekhalifaan Abu Ja'far Al-Mansur. Itu anak-anakku sekalian, ya, hebat sekali, ya. Lalu kita masuk pada khalifah yang selanjutnya, yaitu Khalifah Harun Ar-Rasyid. Jadi Harun Ar-Rasyid ini dia memerintah di dinasti Abbasiyah kala itu pada tahun 786 hingga 809 Masehi. Jadi Harun Ar-Rasyid ini juga dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana sekaligus peletak dasar pemerintahan modern. Nah, anak-anakku sekalian, Khalifah Harun Ar-Rasyid itu dilahirkan di Rai pada bulan Februari tahun 763 Masehi atau bertepatan dengan 145 Hijriah. Ayahnya adalah Al-Mahdi dan ibunya bernama Khaizuran. Ya, kemudian Harun Ar-Rasyid ini karena dia merupakan putra kerajaan, otomatis dia dibesarkan di lingkungan di lingkungan istana, sehingga mendapatkan bimbingan ilmu pengetahuan maupun ilmu agama, ya. Salah satu gurunya yang paling berjasa dalam kehidupan Harun Ar-Rasyid itu adalah yang bernama Yahya bin Khalid Al-Barmaki. Beliau ini adalah seorang ulama besar di zamannya. Jadi ketika Harun Ar-Rasyid menjadi khalifah, kemudian gurunya ini diangkat menjadi perdana menteri, sehingga banyak sekali memberikan nasihat, anjuran kebaikan ke Khalifah Harun Ar-Rasyid, ya. Kemudian juga anak-anakku sekalian, dalam usia yang muda, sebelum diangkat menjadi khalifah kala itu, Harun Ar-Rasyid itu sudah sering memikul tanggung jawab yang besar, ya. Jadi sebelum dia menjadi khalifah, dia juga merupakan seorang gubernur kala itu, ya. Jadi terkait masalah ilmu pemerintahan dan lain sebagainya, beliau sudah memiliki kepiawaian, ya. Selanjutnya anak-anakku sekalian, Harun Ar-Rasyid kemudian diangkat menjadi khalifah pada bulan September tahun 786 Masehi. Dan usianya kala itu sangat muda, yaitu usia 23 tahun. Ya, ini beliau menjabat sebagai khalifah setelah saudaranya itu Musa Al-Hadi wafat. Jadi ketika Musa Al-Hadi ini wafat, kemudian digantikan oleh Harun Ar-Rasyid. Jadi Harun Ar-Rasyid ini memiliki kepribadian yang sangat mulia, memiliki sikap yang tegas, kemudian mampu mengendalikan dirinya, kemudian tidak gampang emosional, ya, kemudian memiliki perasaan yang sangat halus, berbeda dengan saudaranya khalifah sebelumnya, yaitu Musa Al-Hadi, yang dikenal sebagai sosok yang sangat temperamen dan lain sebagainya, ya. Akan tetapi Khalifah Harun Ar-Rasyid itu dikenal selain seorang yang sangat halus, kemudian sangat toleran, kemudian akhlaknya yang sangat baik, juga memiliki humor yang tinggi. Seperti itu anak-anakku sekalian, ya. Selanjutnya beliau pula berhasil menjadikan kota Baghdad sebagai mercusuar ilmu pengetahuan, sehingga kala itu dikenal sebagai negeri 1001 malam, ya. Jadi kalau dulu waktu kalian kecil-kecil itu kan biasa dengar dongeng 1001 malam, maka dongeng-dongeng yang ada itu adalah kebanyakan dongeng-dongeng dari sana, ya, dari Baghdad, dari kekuasaan
Khalifah Harun Ar-Rasyid. Biasa kan kalian dengar Aladin, Abu Nawas, ya. Nah, itu dari masa kekhalifahan dinasti Abbasiyah. Tepatnya pada masa pemerintahan Khalifah Harun Ar-Rasyid, ya. Nah, seperti itu. Nah, Khalifah Harun Ar-Rasyid itu beliau meninggal di salah satu kota yang bernama Khurasan pada tanggal 3 atau 4 Jumadis Tsani pada tahun 193 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 809 Masehi, ya. Setelah menjadi khalifah selama kurang lebih 23 tahun 6 bulan, beliau meninggal, ya. Kemudian Khalifah Harun Ar-Rasyid ini disolatkan oleh anaknya sendiri yang bernama Soleh. Sehingga dinasti Abbasiyah kala itu dan dunia Islam sangat kehilangan sosok Khalifah Harun Ar-Rasyid. Ya, kenapa? Karena Khalifah Harun Ar-Rasyid selain dikenal sebagai khalifah yang sangat saleh, adil dan bijaksana, di masa itu juga tidak ada seseorang pun yang merasa dirugikan, merasa teraniaya maupun merasa terintimidasi di bawah kekhalifahan Harun Ar-Rasyid kala itu. Semua mendapatkan perlindungan hukum yang sama dan adil. Nah, anak-anakku sekalian, kita akan masuk setelah kita belajar tentang Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur, Harun Ar-Rasyid. Sekarang kita akan berbicara tentang Khalifah Abdullah Al-Ma'mun. Jadi Khalifah Abdullah Al-Ma'mun ini anak-anakku sekalian merupakan salah satu khalifah di dinasti Abbasiyah. Beliau dikenal sebagai pembaharu ilmu pengetahuan. Jadi anak-anakku sekalian, Abdullah bin Harun Ar-Rasyid atau dikenal dengan Al-Ma'mun ini dilahirkan pada tanggal 15 Rabiul Awal atau bertepatan tahun 786 Masehi. Jadi Khalifah Al-Ma'mun ini merupakan anak yang sangat jenius, ya. Di usianya yang 5 tahun dia sudah pandai dalam ilmu agama. Bahkan dia sudah menghafal Al-Quran, ya, sudah masuk dalam Al-Quran. Kemudian Khalifah Abdullah Al-Ma'mun juga ini merupakan selain merupakan pemimpin di sebuah dinasti Abbasiyah, beliau juga ahli hadis. Luar biasa kan anak-anak sekalian. Jadi beliau juga ahli hadis. Ahli hadis, ya. Selain menjadi pemimpin di sebuah pemerintahan, beliau juga seorang yang ahli agama, ahli hadis, luar biasa, ya. Jadi kalian kenal Imam Malik. Imam Malik ini adalah gurunya Khalifah Abdullah Al-Ma'mun. Jadi Imam Malik itu kan salah satu imam mazhab di kota Madinah ketika itu. Nah, muridnya itu salah satunya adalah Khalifah Abdullah Al-Ma'mun ini. Luar biasa kan? Seperti itu. Ya, itu beliau belajar tentang ilmu hadis di Imam Malik, ya. Seperti itu. Jadi setelah Khalifah Harun Ar-Rasyid ini meninggal, sebagaimana wasiat dari Khalifah Harun Ar-Rasyid adalah di mana kekhalifahan itu diserahkan sepenuhnya kepada Abdullah Al-Ma'mun. Adapun capaian-capaiannya dalam peradaban dinasti Abbasiyah kala itu adalah pertama pada bidang pertanian dan perdagangan. Ini sangat maju. Kemudian juga maju dalam bidang pendidikan. Jadi melanjutkan perjuangan kakeknya. Kakeknya Musa Al-Mahdi dan Harun Ar-Rasyid. Setelah itu juga maju dalam bidang perluasan daerah Islam dan penertiban administrasi negara. Luar biasa, ya. Nah, itulah anak-anakku sekalian mengenai kekhalifahan di dinasti Abbasiyah. Jadi sebagai kesimpulan, dinasti Abbasiyah itu dipimpin oleh 37 khalifah. Adapun dari ke-37 khalifah itu ada 3 khalifah yang sangat terkenal, yaitu pertama adalah Abu Ja'far Al-Mansur, lalu kemudian kedua adalah Harun Ar-Rasyid, yang ketiga adalah Abdullah Al-Ma'mun. Nah, itulah yang dapat Bapak sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.